Maka ingat, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Jadi kalau di dalam rumah itu sang istri menghormati suaminya, sang suami menyayangi istrinya, maka insya Allah suami akan betah dan istri akan betah. Betapa banyak istri yang tidak betah di rumahnya sendiri. Istri ini, suaminya pergi kerja, dia pergi juga. Kemana? Wallahu a'lam sudah. Mungkin dia janjian sama kawannya, jalan-jalan kemana. Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak dapat menciptakan itu kedamaian dan ketenangan. Dia sendiri nggak betah. Bagaimana suamimu akan betah? Kalau engkau sendiri nggak betah. Kemudian ketika suaminya habis maghrib keluar, kemana bang? Kajian. Masya Allah. Habis isya kok belum pulang bang? Ya lanjut tanya jawab. Di mana? Di kafe. Lanjut tanya jawab di kafe. Jadi ketika tidak ada kata-kata yang menyenangkan, maka hal itu ya akan menyebabkan nggak betah orang-orang. Anak-anak pun nggak betah di rumah. Anak-anak nggak betah, orang tua nggak betah. Maka tolong hadirkan cinta dan saling menghormati. Tapi yang kedua, keamanan emosional dan material. Subhanallah jemaah. Orang kalau merasa aman di rumah itu, maka dia nggak akan sering keluar rumah. Antum tahu ketika Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang 11 wanita itu, kemudian cerita tentang Ummu Zara yang ke-11. Ummu Zara cerita, aku kalau ngomong di rumah nggak pernah dijelek-jelekin sama suamiku, nggak pernah. Sedangkan di antara 11 itu ada istri-istri yang kalau ngomong diceraikan sama istrinya, sama suaminya. Ngomong diceraikan. Kalau nggak ngomong digantung. Nah, jadi tidak mendapatkan keamanan emosional. Dia nggak nyaman gitu loh. Aku ini gimana sih? Ngomong nggak enak. Selalu salah. Kan ada istri kalau ngomong selalu salah. Tapi jangan lupa, istri juga harus membuat suaminya merasa aman secara emosional. Salah satu yang menyebabkan suami tidak merasa aman itu, setiap datang ditanya dari mana. Yang belum nikah antum nggak tahu ya, pertanyaan dari mana itu pertanyaan yang membuat antum tidak aman gitu loh. Antum seakan-akan mau disidang nih. Dari mana? Ya, masuk kamar situ. Mau disidang. Iya, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat keamanan emosional itu nggak dapat. Oke, kadangkala nggak ditanya dari mana, dibiarin sama istrinya, dilihat, dipandang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sudah pandangan istri kepada suami. Itu membuat suami merasa nggak aman. Ketika dia lihat istrinya kayak gitu, mungkin dia keluar lagi. Keluar lagi lah. Anasan ke warung sebelah. Datang tersenyum langsung. Bapak mau apa? Insya Allah. Maka ini harus dihadirkan supaya para suami betah di rumah. Dia tahu kalau aku datang ke rumah nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti KPK yang sedang melakukan penyidikan kepada seorang. Enggak. Rasul SAW bagaimana beliau ketika turun dari gua Hira, kemana beliau pergi? Kemana beliau pergi? Ke rumahnya. Karena tahu di situ ada keamanan emosional. Di situ ada ketenangan. Di situ ada kedamaian. Beliau masuk rumah nggak ditanya. Ditanya sama Khadijah, la.
Beliau datang masuk ke rumahnya mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Tidak bertanya tapi berbuat. Inilah yang menyebabkan rumah itu menjadi tempat kedamaian. Kadangkala ada orang punya masalah di luar, di tempat kerjanya, dia nggak pulang ke rumah. Kenapa? Tambah ruwet tuh, Ustaz. Tambah ruwet. Dan berapa banyak istri yang hidupnya menderita gara-gara ikut campur urusan suaminya yang tidak ada hubungannya sama dia. Suaminya nggak merasa tenang. Dia harapannya ketika datang ke rumah, dia disambut sama istrinya, kemudian ya ditanya mau yang panas apa yang dingin, atau pertanyaan yang membuat suaminya ahlan wa sahlan bang, mau langsung istirahat apa mau makan gitu ya. Daripada kalau dia datang ke rumah kemudian assalamualaikum, istrinya nggak ada di rumah dan nggak ngasih kabar kalau dia keluar. Yang buka pintu siapa? Pembantunya. Ketika ditanya, mana ibu? Tidak ada, saya yang ada. Waduh, ini penyakit ini jamaah. Nah, itu perlu dijaga. Iya, jadi ingat, hendaklah berusaha yang namanya keamanan emosional itu dihadirkan di rumah. Kalau suami cerita, dengarkan. Kalau suami nggak cerita, nggak usah dipaksa. Ayolah bang, cerita bang. Ana lihat abang ada masalah nih. Ayo, insya Allah ada solusi. Lihat istri ada solusi, tambah ruwet nanti dengan istri. Nah, jangan. Khadijah radhiyallahu anha diam. Dan ketika Nabi berbicara, baru dia berbicara. Dan pembicaraan dia membuat Nabi nyaman. Ketika Nabi bercerita, telah datang kepadaku makhluk yang mendekapku, kemudian menyuruhku membaca. Aku kata, aku nggak bisa membaca, aku didekap lagi, dia lepas seperti itu. Aku takut, kata Nabi. Khadijah hadir mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallah abada. Demi Allah, sekali-kali nggak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Engkau orang baik. Mulai disebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Dan menyebutkan kebaikan suami itu juga membuat suami betah di rumah. Kebanyakan perempuan yang diingat kebaikan suami apa keburukan suami? Keburukannya, Masya Allah. Betul Bapak. Keburukan. Sahih. Nggak ada keamanan dan kenyamanan akhirnya. Terus diingat, bang, engkau kayak gini loh bang, engkau kayak gini loh bang, engkau kayak gini. Terus dia mengatakan, iya memang aku ini nggak punya kebaikan. Ya adalah kebaikanmu, tapi terlupakan dengan kesalahan. Taib. Jadi perlu ada keamanan emosional. Suami istri harus menciptakan itu. Orang tua harus menciptakan itu. Agar anak-anaknya ketika masuk ke rumah, mereka merasa aman. Ya terus terang yang namanya anak-anak, semua pernah jadi anak-anak. Ana dulu, cerita ibu ana rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kalau pulang sekolah SD, ana nggak pulang ke rumah. Karena kalau pulang ke rumah nggak boleh keluar lagi. Jadi kita main dulu. Dihukum nggak apa-apa, tapi sudah seneng gitu loh. Sudah seneng gitu. Kadang-kadang anak-anak seperti itu. Maka di sini orang tua harus membuat anak itu betah di rumah. Jangan sampai anak itu mau kabur dari rumah. Ada anak-anak yang minggat. Penyebabnya apa? Dia melihat bapak ibunya berantem terus. Anak punya kawan dulu stres bahkan sampai gila. Kenapa? Dia melihat di rumahnya bapak sama ibunya tidak ada kedamaian di antara mereka kedua.
Ibunya marah-marah sama bapaknya, teriak-teriak. Sang bapak juga seperti itu. Akhirnya anak jadi korban dan mereka minggat. Kadang-kala mereka akhirnya jadi gelandangan. Daripada mereka harus melihat rumah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian, ternyata menjadi tempat kekacauan. Maka ingat, ini bukan urusannya hanya berkaitan dengan suami dan istri, tapi urusannya sama anak-anak. Keamanan emosional itu harus didapatkan oleh anak-anak kita. Setelah mendapatkan cinta dan kasih sayang, ya. Orang tua kalau manggil sama anaknya sayang. Kemudian bagaimana Nabi SAW membuat Fatimah itu betah di rumah abahnya. Ketika datang Nabi SAW berdiri jamaah, menyambut Fatimah yang sudah punya suami. Fatimah sudah punya suami. Itu ketika datang Nabi SAW berdiri menyambut dia, dikecup ini Fatimah, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya Rasulullah SAW. Gimana nggak seneng nih orang dan betah di rumah orang tua? Kakek nenek, ada kakek nenek ini yang nggak suka sama anak-anak. Karena rumahnya ingin bersih terus ya, Mang. Kalau sudah datang cucunya, berkerut jidatnya. Ngomong sama anaknya, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, baru nyampe, jangan lama-lama. Karena kalau sudah ditinggal sama cucunya, rumah itu berantakan ya, Mang. Tapi keamanan emosional harus dihadirkan. Semuanya harus berusaha. Anak pun harus berusaha menghadirkan hal itu. Bagaimana ketika anak melihat bapak ibunya berantem? Bukan malah menjadi kompor buat sang ibu, agar ibunya berontak, agar bapaknya tambah marahin emaknya.